Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juga Kurniawan dan rekan saya Siti Yuliana Agustin akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Saya di sini sebagai moderator dan presentator pertama. Yang pertama yaitu negara dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan tanggung jawab pemerintah tidak dapat diabaikan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan penertiban dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab pemerintah memiliki tingkat fleksibilitas yang besar. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat. Oleh karena itu, konteks negara Islam, pemerintah dapat mendefinisikan berbagai fungsinya demi mencapai tujuan tersebut. Berikut beberapa peran negara dalam pandangan Islam dalam tiga kategori, yakni yang pertama, fungsi yang bersifat tetap dan telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang mana di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, keamanan negara, yang kedua, penegakan hukum dan keteraturan, yang ketiga, mempertahankan pemerataan, yang keempat, memenuhi keperluan masyarakat, yang kelima, menyampaikan ajaran dan mengajak pada kebaikan serta mencegah keburukan, yang keenam, pengelolaan administrasi sipil, yang ketujuh, melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu fungsi yang diturunkan dari hukum syariah berasal dari hasil ijtihad yang sesuai dengan keadaan sosial dan ekonomi saat ini. Fungsi-fungsinya ini mencakup perlindungan alam, menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum, kegiatan riset, penghimpunan modal dan pengembangan ekonomi, memberikan subsidi kepada sektor perusahaan swasta tertentu, manajemen anggaran yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan kebijakan. Yang terakhir yaitu fungsi negara yang didasarkan pada proses musyawarah atau syura. Sesuai kontekstual, kategori ini mencakup semua kegiatan yang dipercayakan oleh masyarakat untuk diputuskan melalui proses musyawarah. Sidiki menegaskan bahwa kategori ini bersifat terbuka dan dapat bervariasi di setiap negara tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materinya terkait peran pemerintah dalam ekonomi Islam. Nah, dalam pemerintah ini terdapat beberapa sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialis yang pengaruh kuatnya dari paham kapitalis ini yang dominan menyebabkan hilangnya kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi secara mandiri karena semuanya diarahkan untuk kepentingan bersama. Yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis, yaitu peran negara ini cenderung lebih terbatas jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga yaitu ada sistem ekonomi Islam di mana fokus utamanya ialah pada terciptanya kesetaraan dalam penyebaran pendapatan di masyarakat. Pemerintah ini memiliki peran sebagai pengawas yang memastikan berjalannya mekanisme pasar bebas sesuai dengan aturan. Meskipun kepemilikan pribadi diakui, Islam tetap mewajibkan zakat bagi mereka yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu atau nisab untuk disalurkan kepada yang kurang mampu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi negara Islam. Fungsi negara Islam ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi keamanan dan pertahanan, yaitu meliputi perlindungan negara dari ancaman luar dan internal. Yang kedua ada fungsi penyelenggaraan peradilan yang meliputi pengadilan yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengannya. Yang ketiga yaitu fungsi ekonomi dan keuangan yang meliputi pengelolaan ekonomi dan keuangan negara. Yang keempat di sini ada fungsi urbanisasi dan penghidupan masyarakat di mana meliputi pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kelima di sini ada fungsi solidaritas sosial yang meliputi pengembangan solidaritas
dan kerukunan antar masyarakat. Yang keenam, ada fungsi perlindungan dakwah yang meliputi perlindungan dan pengembangan dakwah yang bersumber dari akidah Islam dan moral dan pemerintah kebajikan serta larangan-larangan kemungkaran. Dan yang terakhir ada fungsi pelayanan publik yang dimana meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta lain-lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap perekonomian. Tanggung jawab di sini ada beberapa tanggung jawab. Yang pertama yaitu memantau faktor-faktor utama yang mendorong perekonomian pemerintah. Perlu diawasi pergerakan perekonomian dengan memantau serta melarang praktik-praktik yang tidak etis dalam sistem perdagangan, produksi, konsumsi, bahkan distribusi. Yang kedua yaitu menghentikan transaksi yang dilarang, yang dimana muamalah haram merujuk kepada berbagai bentuk transaksi yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berakar pada moralitas dan mempertahankan kepentingan umum. Yang terakhir yaitu menetapkan harga jika diperlukan. Islam menyarankan agar penetapan harga ini dilakukan melalui mekanisme pasar yang didasarkan pada daya tarik antara permintaan atau penawaran. Selanjutnya yaitu ada lembaga-lembaga ekonomi di negara Islam dan Indonesia. Nah, lembaga-lembaga di negara Islam sendiri ada contohnya seperti Bank Sentral Syariah, bank dan lembaga keuangan syariah, serta lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Selanjutnya yaitu ada lembaga-lembaga di negara Indonesia seperti Bank Sentral yang seperti contohnya Bank Indonesia. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga ada lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Syariah atau Pasar Modal Syariah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini prinsip Islam memberikan ruang yang luas untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi individu, baik untuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan beberapa kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh individu. Peran negara dalam pandangan Islam dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, peran yang diamankan secara permanen oleh syariat. Kedua, peran turunan dari syariat yang didasarkan pada ijtihad sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi. Ketiga, peran yang ditentukan secara kontekstual melalui proses musyawarah atau surah. Pemerintah berperan dalam menjaga keadilan, keamanan, dan menyediakan barang-barang publik, serta memainkan peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ekonomi. Secara keseluruhan, peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi Islam adalah memastikan distribusi pendapatan yang adil, mengawasi mekanisme pasar, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.